Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, teman-teman wartawan yang sedang datang. Pak, deketin lagi dong. Ulang. Kami akan menyampaikan beberapa update. Yang pertama tentu saja kami sampaikan update terkait dengan gangguan Kamtibmas pada tanggal 17 April 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 233 kejadian atau 25,77%. Yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sebanyak 904 kejadian. Sedangkan hari Minggu tanggal 17 April 2022 sebanyak 671 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 655 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan ada 2 kejadian, kemudian bencana ada 5 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban sebanyak 9 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 237 kasus atau 26,57%. Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 ada 892 kasus, sedangkan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 ada 655 kasus. Apabila dilihat dari tren jenis kejahatan, yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan dengan jumlah kejadian tertinggi antara lain yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 22 kasus. Kemudian yang kedua, narkotika sebanyak 17 kasus. Ketiga, penggelapan sebanyak 16 kasus. Yang keempat, curanmor roda 2 sebanyak 40 kasus. Dan yang kelima adalah pencurian dengan kekerasan atau curah sebanyak 11 kasus. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 37 kejadian dengan penilangan tilang ada 37 kejadian. Kemudian kami sampaikan update terkait kasus Fahrenheit. Dapat disampaikan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi korban sebanyak 27 orang dengan total kerugian 124.439.139 rupiah. Kemudian penyidik juga telah memeriksa saksi terkait sebanyak 20 saksi. Selanjutnya, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atas nama HS serta telah melakukan penyitaan terhadap 1 unit apartemen di Taman Anggrek seharga 2 miliar dan pemblokiran terhadap rekening terkait dengan nilai sekitar 44,5 miliar. Itu terkait dengan kasus Fahrenheit. Kemudian dapat kami sampaikan pukul 15.00 tersangka kasus Binomo atas nama inisial VK
dan RP datang memenuhi panggilan penyidik dan saat ini masih berlangsung pengambilan keterangan terhadap kedua tersangka terkait aliran dana hasil kejahatan IK, ya, kejahatan dilakukan oleh tersangka IK yang ada di dalam beberapa rekeningnya. Sedangkan untuk tersangka atas nama NK dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik pada hari Rabu tanggal 20 April 2022. Kemudian dapat kami sampaikan juga update terkait kasus platform DNA Pro. Kami dapat sampaikan terkait penerbitan red notice oleh penyidik sudah dilakukan dengan melakukan pengiriman surat ke Div Ubinter Polri untuk dimintakan penerbitannya ke Interpol. Adapun surat permintaan juga dilengkapi dengan data perlintasan dari Dirjen Imigrasi bahwa ketiga tersangka DPO, yaitu inisialnya DJ, kemudian DA, dan FE yang diduga bepergian keluar Indonesia. Penyidik juga telah melakukan aset tracing dengan melakukan follow of money berupa analisa rekening-rekening yang mencurigakan dan juga melakukan pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tambahan para tersangka untuk melengkapi berkas. Kemudian selanjutnya dapat kami sampaikan update terkait kasus DS atau platform Kuitek. Adapun perkembangan yang dapat disampaikan, yang pertama adalah berkas perkara atas nama tersangka DMT alias DS oleh penyidik telah dikirimkan ke Kejaksaan Agung atau tahap pertama pada hari ini Senin tanggal 18 April 2022. Kemudian total saksi yang telah diperiksa sebanyak 64 orang dengan total ahli sebanyak 10 orang. Update uang dan barang sitaan terakhir, yang pertama adalah 17 Maret 2022 dari saudara MAJ alias AH, satu buah tas pria merek Christian Dior. Kemudian tanggal 22 Maret 2022 dari saudara MR alias RB, 100 lembar uang tunai 100 ribuan senilai 10 juta. Kemudian yang ketiga tanggal 25 Maret 2022 dari tersangka DMT alias DS, uang tunai sebesar 1 miliar. Yang keempat tanggal 25 Maret 2022 dari saudara DB dan atau dari Jabar Quick Response, ya, ini sepertinya paguyuban atau kelompok, yaitu 7.500 lembar uang tunai 100 ribuan senilai 750 juta dan 600 lembar uang tunai 50 ribuan senilai 300 juta. Tanggal 28 Maret 2022
dari saudara RO alias RA uang tunai sebesar 950 juta. Terhadap tersangka lainnya yang diduga terkait dengan tersangka DMT alias DS sedang dilakukan penyelidikan intensif. Demikian yang dapat kami sampaikan pada rilis pada hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, infonya DNA ada ditangkap lagi Pak, dua orang tersangka. Untuk tersangka DNA infonya ada ditangkap lagi 2 orang. Ini sudah kita tanyakan ke teman penyidik, nanti penyidik akan memberikan update-nya. Yang terkait yang tadi informasi itu juga sudah kita tanyakan. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media saya rangkum, itu kan saya tanyakan ke penyidik. Ada beberapa yang kita diminta untuk bersabar menunggu. Yang jelas nanti akan diupdate. Seperti contohnya, ya, hari ini kan rencananya ada pemanggilan beberapa publik figur. Tapi ada beberapa konfirmasi ternyata minta berubah jadwal. Jadi ada yang rencananya besok, dan ada yang jelas minggu ini ada beberapa publik figur yang akan dimintakan keterangan, termasuk ada nama yang kemarin belum disampaikan, inisialnya R. Rencananya harus hari ini. Jadi update terbaru ini kami baru dapat dari penyidik. Jadi untuk hari Rabu rencananya tanggal 20 April itu inisialnya RB dan LK. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 rencananya BS yang akan diminta keterangan, dan satu lagi Y yang merupakan salah satu personil band ya. Itu ya, terus Jumat 22 April itu inisialnya N, jadi yang kemarin banyak perubahan. Jadi 1 minggu ini ke depan ada 5 publik figur yang nanti akan dimintai keterangan oleh penyidik. Oke, Pak, terima kasih. Pak, terkait pengungkapan jaringan NII Pak di Sumbar, update-nya seperti apa Pak? Domainnya. Kalau terorisme dengan yang lain itu nanti yang menyampaikan Pak Arul. Kita ada pembagian tugas, pembagian informasi. Kalau saya berkaitan dengan beberapa case yang bisa dijukan untuk menentukan, tapi yang sifatnya khusus harus Pak Arul. Yang sifatnya nasional harus Pak Adi. Jadi ada tahapan. Lagi? Pak, untuk inisial E hari ini ada konfirmasi nggak Pak? Yang terkait DNA Pro. R mungkin ya? R. Hello. E. Namanya E ya? Iya Pak. Hari ini jadwalnya. Jadwalnya kan harusnya hari ini. Betul Pak. Ternyata ini ada update terbaru dari penyidik, dijadwalkan minggu depan. Alasannya Pak? Ya jadwalnya itu. Yang hari ini harusnya R, tapi minta di reschedule besok aja. Hari ini Rabu ya. Bisa di reschedule lagi, dipastikan. Yang R, penyanyi ya, penyanyi R. Gantian. Oke. Terkait ini Pak, pendalaman soal kasus DNA Pro kan artis Ivan Gunawan kan, Ivan Gunawan diduga kan dia belum mempromosikan ya Pak. Nah itu apakah itu bakal didalami oleh
Jadi begini, yang terkait saudara IG ya, maupun publik figur yang lain yang diduga ada kaitannya dengan platform, beberapa platform binomo, platform binary maupun robot trading, ya, ada beberapa yang juga masih akan didalami. Namun terkait dengan masalah keterlibatannya, ini kan yang bersangkutan sudah menyerahkan ya beberapa barang yang diduga merupakan aliran dari kejahatan yang dilakukan oleh beberapa tersangka ini, yang sudah dikembalikan kepada ini tentunya tidak bisa dikenakan pertimbangannya, tidak bisa lagi dikenakan undang-undang PPPU, bisa pencucian uang. Tapi kalau ada kaitan yang lainnya, itu akan didalami oleh penyidik, tentunya itu. Termasuk mempromosikan itu bisa termasuk mempengaruhi, memberikan pengaruh. Ya, ini kan ada beberapa kan ya yang kita duga beberapa politik figur yang turut serta atau apa itu baru diduga. Ini masih dalam pendalaman oleh penyidik. Ya, masih terus dikembangkan oleh penyidik. Oke? Oke. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak.